Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Syariah dari kelas Ilmu Komunikasi C dengan NIM 2030701122, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi dalam video saya kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan tentang sistem komunikasi di Indonesia. Soal yang pertama, berikan satu contoh agen yang merupakan sistem komunikasi di Indonesia. Ceritakan secara lengkap tentang bagaimana agen tersebut. Unsur-unsur utamanya yang meliputi orang, barang atau alat, tujuan, hasil kegiatan atau proses, dan yang terakhir pengolahan data. Lalu bagaimana cara kerja agen tersebut? Sehingga menggambarkan bahwa keseluruhannya merupakan bentuk komunikasi yang berada dalam sistem. Menurut pemahaman dari sumber yang saya baca, salah satunya internet, salah satu agen yang dapat kita ambil contohnya jurnalis atau wartawan. Jurnalis atau wartawan ini adalah orang yang secara teratur mengumpulkan, menulis berita berupa laporan dan tulisannya dimuat melalui media massa secara teratur. Nah, untuk unsur-unsurnya saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, orang. Dalam definisi sistem komunikasi adalah sekumpulan unsur wartawan dan karyawan. Yang kedua, barang atau alat. Barang atau alat ini adalah yang dimaksud seperti komputer, mesin, buku, kertas, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini tujuan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai seperti menyebarkan informasi kepada halayak, membentuk image positif dalam humas. Dan yang keempat, untuk penjelasan yang keempat ini penjelasannya cukup sama sih dengan yang ketiga. Jadi kita langsung saja ke penjelasan yang terakhir, yaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini tentang pengolahan data. Pengolahan data ini atau energi bahan berita yaitu siapa, apa, kenapa, di mana, kapan, dan bagaimana diolah menjadi berita. Berita langsung atau dead news, tajuk rencana, artikel, pencarian, fakta, dan lain-lain. Soal yang kedua, uraikan berdasarkan pemahaman saudara tentang ruang lingkup sistem komunikasi di Indonesia. Sistem komunikasi di Indonesia adalah suatu bidang kajian yang membahas tidak hanya proses komunikasi saja, tetapi juga unsur-unsur di dalamnya dan hubungan antara sistem komunikasi dengan sistem lainnya, serta bagaimana gambaran berlangsungnya sistem komunikasi di Indonesia. Menurut Nuruddin, di dalam bukunya yang berjudul Sistem Komunikasi Indonesia, mengelompokkan sistem komunikasi Indonesia menjadi beberapa bagian. Jika ditinjau dari segi wilayah geografisnya, sistem komunikasi bisa dibagi menjadi 2 bagian, yakni sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Di Indonesia, realitas komunikasi di perkotaan dengan di pedesaan sangat jauh berbeda. Di desa, sistem komunikasinya sangat dipengaruhi oleh keberadaan opini leader atau pemimpin opini, pemuka pendapat sebagai penerjemah pesan. Adapun masyarakat kota, sistem komunikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan media massa, mengingat ciri masyarakat kota lebih individualistis dibandingkan masyarakat desa. Ini juga berjalan dengan tingkat perkembangan pendidikan warga kota yang memungkinkan mereka lebih bergantung pada media massa. Jika ditinjau dari media yang digunakan pada media cetak, media elektronik. Soal yang ketiga, jika saudara merupakan seorang yang berwenang dalam merumuskan kebijakan tentang pers, apakah yang akan saudara lakukan terhadap pers tersebut? Jika saya adalah seorang yang berwenang dalam merumuskan kebijakan tentang pers, maka saya akan membuat pers yang bebas bertanggung jawab. Kebebasan pers masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban, bahwa kebebasan yang dimiliki pers haruslah disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai tanggung jawab. Nah, demikianlah penjelasan dari 3 soal UTS tersebut. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.